Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijaunet semua, khususnya teman-teman peserta belajar composting online batch ke-28 dan sudah ada Kak Fadila nih di depan saya. Selamat pagi Kak. Wes, luar biasa nih semangat belajarnya. Terima kasih sudah berkenan hadir dan saya mohon maaf sekali lagi harusnya hari ini pukul 4 sore kita mengadakan Zoom-nya dan ada agenda yang muncul sehingga kemudian saya perlu menghadiri agenda tersebut di tempat yang lain sehingga permisi saya majukan dan apapun yang nanti disampaikan di sini akan direkam sehingga nanti bisa tetap disimak untuk dipelajari lebih lanjut. Apa yang menjadi agenda di Kulzum kali ini adalah bungkus apa yang sudah kita pelajari selama 70 wab sebelumnya dan saya ucapkan selamat buat teman-teman semua yang sudah berhasil melakukan proses composting, sudah mulai belajar ya, sudah mulai terpapar informasinya, tinggal nanti prakteknya silakan. Nah, teman-teman bisa manfaatkan grup WhatsApp untuk kemudian berbagi bagaimana prakteknya untuk kemudian nanti bisa mendapatkan feedback. Nah, mari kita bungkus perjalanan kita belajar composting di batch ke-28 ini. Dan sebentar ini ternyata saya belum buka. Oke, nah ini kita. Oke, mari kita bungkus pelajaran hari ini di dalam Kulzum ke batch ke-28, di dalam Kulzum 8 langkah mudah untuk mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Dan kenapa 8 langkah? Bukankah kita hanya ada 7 keluap ya? Karena yang langkah ke-8-nya akan saya sampaikan di keluap kali ini. Oke, saya permisi memperkenalkan diri kembali. Saya tinggal di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Saya dari 2 anak homeschooling. Saya praktisi composting sejak tahun 2014. Hari-harinya saya mempraktekkan digital marketing dan menjadi konsultan dan edukator gaya hidup sehat. Dan bersyukur sejak tahun 2017 bisa membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter di rumahnya masing-masing. Dan tidak hanya di sekitar perumahan, namun juga kemudian mendapat kesempatan berbagi di instansi, di TNI, di kejaksaan, di sekolah, kerjasama dengan PLN, lalu kemudian dengan beberapa perusahaan untuk membantu CSR mereka, memberdayakan warga-warga sekitar menjadi lebih peduli dan lebih memiliki awareness terhadap pengolahan sampah. Dan ini ada beberapa kegiatannya, dan tidak hanya di sekitar Jakarta saja, sempat ke luar kota juga, sampai ke NTT, ada di Jawa Timur, di Banten, dan di akhir tahun yang kemarin sempat sampai di NTB untuk sharing tentang hidroponik di sana. Tentang hidroponik juga waktu itu sempat bersama Bakti BUMN di Karangasem, Bali, dan sekarang kemarin juga sempat juga di sekitaran Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Dan di masa pandemi kemarin cukup banyak yang kemudian memberikan, katakanlah, menanyakan apakah saya bisa berbagi seputar semangat melakukan proses urban farming dan composting. Dan ini beberapa pertemuan-pertemuan yang saya hadiri dan bersyukur semangat untuk kemudian memanfaatkan waktu dan memanfaatkan rumah menjadi tempat untuk melakukan proses urban farming dan composting itu cukup bertumbuh tinggi di masa pandemi. Dan teman-teman mahasiswa pun juga mengundang saya untuk kemudian kita bisa sharing-sharing seputar bagaimana walaupun berkarya jangan lupa biasanya ada sampahnya. Nah, sampahnya itu kita sudah harus mulai pikirkan sejak awal. Dan inilah 8 langkah mudah yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Dan langkah pertama tentu mindset ya teman-teman. Sebagaimana keluar kita yang pertama, kenapa ini menjadi penting? Karena inilah yang akan menjadi penggerak utama teman-teman semua untuk terus melakukan proses composting. Begitu Anda tahu mindset-nya, kenapa Anda melakukan itu, apa yang akan terjadi kalau Anda tidak lakukan, maka Anda akan melakukannya terus-menerus. Walaupun kemudian ada rasa malas, ada rasa katakanlah nanti aja, tiba-tiba oh iya ya kalau saya begini nanti begitu nah kita langsung lakukan. Nah, mindset ini menjadi penting dan saya ingin menyumbangkan mindset yaitu bahwa saya lagi di Indonesia, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Jambi saja, tapi Indonesia ini 175.000 ton sampah dan itu sejak tahun 2019. Di tahun 2019, sekarang di tahun 2023, 4 tahun dari sekarang berarti niscaya jumlah sampah meningkat karena jumlah manusia bertambah dan jumlah konsumsi bertambah, banyak yang pesan online dan sebagainya, sehingga pasti sampah jadi bertambah. Nah, kalau ini terus dilakukan, lama-lama TPS dan TPA yang ada di tempat kita akan tidak
tidak bisa menampung lagi dan makin lama makin menipis. Sangat besar kemungkinan kalau kemudian TPS dan TPA itu tiba-tiba nongol gitu ya, tidak jauh dari tempat tinggal kita. Dan apakah itu yang menjadi hal yang kita harapkan? Tentunya tidak ya teman semua. Mari kita mulai dari rumah kita sendiri, karena memang secara fakta komposisi sampah terbesar adalah dari sisa makanan dan dari rumah tangga. Jadi kalau kita bisa berfokus di situ saja, maka sebenarnya sudah sangat banyak sekali yang bisa kita kurangi. Karena solusinya memang composting, yaitu memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Dan kenapa kita perlu melakukan itu? Ini yang jelas terasa. Mungkin Kak Yumna yang sudah mulai, Kak Fadila yang sudah mulai melakukan proses composting sudah mulai merasakan, iya ya, mulai berkurang sampahnya ya 40-80%. Karena apa? Memang penyebab sampah kita banyak itu ya di organiknya itu. Begitu dia kecampur sama yang anorganik jadi sampah. Tapi begitu yang organiknya kita pilah, yang anorganik ini begitu terpilah kering, wah dia malah kemudian bisa dimanfaatkan dan masing-masing memiliki nilai ekonomisnya. Dan yang organik ketika kita olah dia bisa menimbulkan sampah, membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan menyehatkan. Nah, jadi kalau di belajar kali ini saya mengkategorikan menjadi dua dulu saja, yaitu yang sampah basah dan sampah yang kering, yang organik dan anorganik, atau yang mudah terurai dan tidak mudah terurai. Yang semua sampah organik adalah semua sisa bahan dari makhluk hidup, mau tanaman maupun katakanlah hewan, buah-buahan dan sebagainya. Dan kemudian yang anorganik adalah yang selain itu ya, yang keras, yang kemudian tidak mudah terurai. Kadang pertanyaannya di kertas gitu ya, apakah kertas termasuk sampah yang organik? Nah, tinggal paling gampang itu ngetesnya adalah kalau kita taruh kertas di udara terbuka, kira-kira dalam waktu 1 minggu apakah berubah bentuknya? Kalau tidak berubah, maka sebetulnya dia tidak termasuk kategori sampah mudah terurai atau organik. Karena kalau daun pisang aja kita taruh di udara terbuka, lama-lama dia akan menyusut gitu, menjadi berkuning dan sebagainya. Tandanya dia organik. Jadi cara mengetesnya seperti itu aja. Kalau kemudian dia tidak cepat terurai, saya tidak terlalu menyarankan dia masuk ke dalam model kompos apapun gitu ya yang kita pakai, mau kompos pot dan sebagainya. Nah, prinsip 3R ini ingin saya ajak juga untuk teman-teman semua, karena inilah tujuan besarnya, yaitu kita mengurangi. Jadi pertama adalah kita reduce, kita ngurangin dulu. Nah, apa yang bisa kita kurangi di rumah kita kurangi. Misal kita bisa ngurangin apa? Yang saya lagi coba lakukan itu adalah saya coba belanja untuk hal-hal yang sifatnya basah, tahu, daging, ikan, itu sudah pakai wadah gitu ya, wadah yang berkali pakai, sehingga saya tidak mengkonsumsi plastik yang sekali pakai. Kalau katakanlah kita beli telur atau beli sayuran yang kering, kadang plastiknya masih bisa kita pakai lagi. Tapi begitu yang basah, kita bungkus ayam, bungkus daging, bungkus tahu, biasanya nggak dipakai lagi. Dan itu jadi sampah. Nah, ini yang kemudian kita coba kurangi. Kalau saya mencoba dengan berbelanja, ya pakai wadah berkali pakai, ya memang agak repot di awalnya, tapi buat saya itu worth it banget. Dan kemudian yang saya lakukan adalah saya mencoba mengurangi pemakaian plastik dengan bikin kantong-kantong belanja sendiri. Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang ya buat saya sih, saya tidak berfokus kepada bisa zero waste-nya, karena saya sendiri sampai hari ini saya masih menghasilkan waste gitu ya, tapi kemudian saya mencoba mengurangi minim sampah seminim-minimnya, dan itu yang saya coba lakukan. Dan sampah kering ketika dipilah dia bisa menjadi manfaat untuk kembali berkreasi, bisa disetorkan ke bank sampah, ke penampungan sampah kering, dan kemudian bisa diberikan kepada pemulung juga. Nah, di sekitar saya ada bank sampah, ini salah satu aktivitas yang pernah saya ikuti di sana. Dan sekarang dengan perkembangan teknologi mulai bermunculan aplikasi pendukung gerakan minim sampah. Ini salah satu favorit saya, yaitu Siklus, yang kemudian saya bisa isi ulang minyak goreng, sabun cuci piring, sabun buat mesin cuci dan sebagainya dengan wadah apapun. Ya, bisa pesannya mau ukurannya berapapun, 1 liter, 1,5 liter, 2 liter, tinggal isi aja ke botol yang ada di rumah. Lumayan, ngurangin kemasan. Katakanlah kalau semuanya disasetin kan bisa 20-30 saset sekali pesan untuk barang-barang konsumable seperti ini. Dan ini juga beberapa aplikasinya, ada yang kemudian ada armada kemasan, ada kemudian ada Duitin juga yang bisa ngambil popok bayi dan sebagainya. Jadi yuk kita mulai memilah sampah kita. Dan yang langkah kedua, kita siapkan 2 tempat sampah. Nah, terima kasih nih yang sudah setoran gambarnya ya mengenai 2 tempat sampahnya. Dan ini keren banget ya, sudah yang untuk yang anorganiknya sudah punya wadah-wadah sendiri, luar biasa. Kalau ngelihat wajah tempat sampahnya ini pasti sudah berumur cukup lama. Nah, bayangkan sudah sekian banyak sampah yang sudah dibantu dipilah, keren banget ya. Yang
organiknya pun juga saya juga punya tempatnya sendiri ya, karena yang anorganik aja sudah dipilah. Nah, yang ketiga kita tentukan metode composting. Nah, terima kasih ini sudah mulai menentukan metode compostingnya. Saya lihat sisa bahan organik yang dipilih aja saya udah seneng ya, apalagi kemudian ngelihat lubang organiknya, membayangkan bagaimana sisa bahan organiknya itu terkubur di sana, wah itu sudah pasti keren banget. Sudah pasti tanahnya tambah subur, kemudian kita tidak membuang sampah organik kita ke TPA atau TPS, itu sudah sebuah langkah luar biasa untuk menyelamatkan bumi kita. Nggak usah jauh-jauh mikirin macam-macam, kita mulai dari rumah kita sendiri saja itu sudah keren banget. Ya, ini juga yang mengenai tugas komposter, ada lahan di samping rumah, ya ini juga kemudian bisa digunakan ya, keren. Nah, kembali mengingatkan metode composting itu sangat banyak sesungguhnya, kita tinggal cari apa yang paling cocok, bisa pakai lubang organik sebagaimana tadi sudah disampaikan sebelumnya, bisa lubang biopori, lalu kemudian kita bisa menggunakan komposter, bisa pakai compost pot kalau nggak punya lahan sama sekali, misalnya tanahnya udah disemen semua, kita bisa pakai compost pot, lalu kemudian kita bisa pakai ekoenzyme. Dan ini yang lagi saya pelajari, saya lagi menekuni, lagi mencatat mengenai perjalanan menggunakan maggot untuk mengolah sisa bahan organik saya. Ini masih berproses. Dan kemudian angka keempatnya kita bisa membuat mol. Kenapa mol ini penting? Karena mol adalah mikroorganisme lokal yang akan mempercepat proses pengomposan. Jadi ngomposnya jangan usah lama-lama gitu ya. Kalau kemudian bisa 2 minggu, bisa 1 minggu terkompos, kenapa tidak? Seperti saya menggunakan maggot, saya menyaksikan bagaimana maggot ketika dia jumlahnya sangat banyak itu 3 hari itu sudah bisa mengolah sampah yang tadinya kalau di komposter mungkin hanya baru bisa sampai ke bentuk itu dalam waktu 1-2 minggu. Ini 3 hari aja udah bagus banget. Nah, kita menghadirkan mol dengan menggunakan air beras dan gula ini. Terima kasih yang sudah menyetorkan gambarnya. Dan angka kelima kita siapkan penggembur. Nah, penggembur ini sebetulnya pokoknya material yang kering ya, yang kemudian material organik yang kering yang bisa menyerap air. Serbuk kayu ini menggunakan daun kering. Kalau keringnya seperti ini sudah cukup bagus. Jadi salah satu cirinya adalah teman-teman coba remes daunnya. Kalau diremes dia hancur bisa seperti serbuk. Nah, itu tandanya sudah cukup layak menjadi penggembur. Tapi kalau kemudian diremes terus dibalik masih bentuknya balik lagi, nah itu sebetulnya biasanya dia masih punya kekuatan untuk tidak menyerap air. Jadi sebaiknya dipilih daun kering yang kemudian bisa hancur ketika Anda remas. Nah, itu kemudian sudah layak untuk jadi penggembur. Nah, langkah ke-6 kita mencacah sampah. Nah, belum ada fotonya ya, belum ada teman-teman yang setoran di mencacah sampah. Dan kemudian langkah ke-7 saatnya ngompos. Yeay, terima kasih ya Kak Fadilah, Kak Yumna sudah setor duluan ya tentang ekoenzimnya, sudah mulai dipraktekkan. Keren banget. Dan walaupun katanya ceritanya keasikan nyemplungin gitu ya, wah ternyata botolnya kekecilan, nggak apa-apa kan, tinggal dibagi-bagi aja dan kemudian bisa dikurangi komposisinya, dan yang penting praktek dulu kan. Dari situ kita baru tahu, oh iya ya ternyata keasikan bisa bikin kelewat komposisinya. Memang ekoenzim ini unik karena memang dia punya perbandingan yang perlu dipenuhi supaya hasilnya optimal. Ya, itu yang kemudian kita perlu lakukan. Nah, saya sendiri sedikit cerita, saya berawal dari composting ini tahun 2014 ketika Mbak Wildayanti, mentor saya, pertama kali datang ke rumah bawa komposter saya. Nah, ini yang sampai hari ini komposternya masih saya pakai. Dan kemudian dalam prosesnya ya saya belajar, saya coba mencacah sampah saya ya, dulu pakai pisau banget sama talenan, jadi cukup memakan waktu. Sekarang saya lebih pakai gunting merah hitam saya untuk kemudian mencacah sampah. Kemudian saya menggunakan mol juga untuk kemudian mempercepat proses pengomposannya. Pakai waktu itu penggemburnya ada semacam seperti abu gosok seperti itu. Lalu kemudian saya masukkan aja ke dalam komposter dan ini sudah bisa dipanen dalam waktu 10-14 hari. Dari komposter ini saya dapat pupuk cair yang bisa digunakan di tanaman, lalu kemudian saya bisa panen pupuk padatnya. Nah, ini semua pupuk padat ini kemudian saya arahkan untuk menjadi media-media tanam di rumah saya. Nah, ini ekoenzim yang kemudian saya coba praktekkan dan kumpulkan. Dan langkah ke-8-nya ini, sahabat semua ya. Jadi kita ulangi proses kompostingnya dari awal. Udah. Jadi 7 langkah itu, ke-8-nya kita ulangi lagi dari awal. Kita renungkan lagi kita mengompos kenapa ya. Nah, itu kemudian kita lakukan semua prakteknya. Nah, dengan sisa bahan organik yang kemudian bisa saya panen itu, saya bersyukur sekali bisa menggunakannya untuk melakukan proses berkebun di sekitar rumah saya. Ya, ini tanah tetangga yang sekarang udah jadi rumah, udah nggak bisa dipakai lagi. Dan waktu itu ketika masih kosong, kami memanfaatkannya untuk berkebun,
Kami beli media tanam di tukang tanaman, lalu kami campurkan pupuknya dari hasil sisa composting saya. Lumayan ya, dapat sayuran-sayuran yang bisa saya petik sendiri dari rumah sendiri. Dan tentunya ketika lahannya nggak ada, bukan berarti saya berhenti menanam, saya bisa nanam pakai polybag, sayurannya, aneka sayuran, lalu kemudian ya ketika sudah menanam ya paling enak itu waktunya panen ya. Ketika panen ya seperti ini, lumayan bisa kemudian memenuhi kebutuhan sayuran keluarga. Dan semuanya teman-teman semua berasal dari sampah, dari sisa bahan organik. Saya nggak pakai pupuk yang lain selain pupuk yang dihasilkan oleh komposter saya. Jadi inilah kemudian salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dengan melakukan proses composting. Itu manfaat tambahan, karena manfaat utamanya adalah kita tidak membuang sampah kita ke TPS atau TPA. Jadi sahabat semua, jadi memang kita melakukan composting itu adalah untuk masa depan bumi kita, untuk masa depan anak-anak nih yang lagi nonton bareng sama Kak Fadila saat ini. Itulah sebetulnya kita melakukan proses composting, sehingga nanti mereka ketika menjalani kehidupan, mereka sudah tahu bahwa melakukan composting adalah sebuah hal yang sangat wajar dan sangat pro terhadap bumi dan kesehatan. Karena mau nanti tinggal di bulan, mau tinggal di Mars, mau di planet yang manapun, nanti tetap isunya akan ada di sampah. Nah, gimana caranya ketika kita bisa memilah, maka sampah organik akan menjadi manfaat, yang organik juga tetap bisa menjadi manfaat. Pokoknya jangan dicampur sampahnya agar semuanya bisa jadi manfaat. Ya, begitu sahabat semua. Ini sedikit info tentang media-media sosial saya. Jadi nanti kalau misalnya program belajar ini sudah selesai dan teman-teman masih melakukan proses composting dan mau membutuhkan feedback atau mau sharing-sharing keseruannya kepada saya, silakan tag saya aja di media-media sosial yang ada ini ya. Dan mari saatnya pertanyaan, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, kita masih punya waktu. Silakan Kak Fadila dan tim. Weh, gimana nih? Ada yang mau diceritakan, disampaikan seputar proses compostingnya? Ini sama siapa aja ini namanya nih? Sama namanya siapa? Ica. Nasya. Satu Ica, yang satu Zaila. Hai Ica, hai Zaila. Oke, berarti ngikut mama ini ya, ngikut mama ngompos ya setiap harinya ya. Keren ini. Gimana? Ada yang mau diceritakan mungkin? Lanjut untuk lubang organik, sudah kita timbun, mau nimbun lagi, bongkar lagi nggak atau cari tempat lain? Nah, menarik ini pertanyaannya. Oke, saya coba jawab pakai whiteboard ya. Nah, ini. Jadi ini contoh aja ya Kak. Jadi sebetulnya lubang organik itu kita bisa timbun lagi, tetapi kalau bisa buka titik yang lain itu sebetulnya akan sangat membantu di dalam proses pengomposannya. Jadi biarkan dia terkompos dulu, kita buka titik yang lain. Contoh gini misalnya. Ini misalnya Kak Fadila punya tanah segini nih, misalnya ini ada lahan kurang lebih segini. Dan mungkin bisa saja mungkin di dalam lahannya itu mungkin ada katakanlah ada tanaman. Maaf. Sebentar. Ini. Misalnya mungkin ada tanaman di sini gitu ya, ada tanaman di sini, mungkin ada tanaman di sini. Mungkin ada tanaman di sini dan sebagainya. Nah, saya kakak awalnya itu menggali lubang organik di katakanlah di sisi yang ini nih. Di lubang pertama di sini. Ini hari pertama gitu ya. Nanti hari keduanya kakak bisa pilih titik yang lain. Katakanlah misalnya di sebelahnya di sini. Atau ketiganya di sini. Nanti keempatnya di sini. Kelimanya di sini. Keenamnya di sini. Saya ketujuhnya pindah ke sini. Kedelapannya di sini. Sembilannya di sini. Terus ke-10 di sini misalnya. Nah, setelah kakak sudah sampai di hari ke-10, hari ke-11-nya kakak bisa kembali ke lubang yang pertama. Nah, jadi baru ketika di hari ke-11 kakak coba gali yang di sini, yang di lubang yang pertama, nanti kakak bisa lihat, oh, udah terurai kah sisa bahan organik saya? Gitu. Apakah kemudian masih ada sisanya dan sebagainya? Nah, itu memang kita perlu evaluasi. Berdasarkan pengalaman saya, ketika prosesnya sederhana ya, sebetulnya benar pun sederhana, di dalam lubang organik tinggal masukkan saja, berikan mol sedikit, lalu kemudian kubur, itu berdasarkan pengalaman emang sekitar 10 hari itu sudah hampir hilang semua Kak. Kecuali apa? Bonggol jagung biasanya ya, kulit telur tuh masih ada, terus daun-daun pisang yang tidak tercacah itu biasanya juga masih bentuknya masih utuh-utuh panjang-panjang. Tetapi kemudian yang lainnya benar-benar sudah menyatu dengan tanah dalam waktu 10 hari itu. Jadi ketika kakak bikin lubang organik sangat disarankan bergeser tempat Kak, supaya kemudian nanti hari ke-11-nya di sini, nanti hari ke-12-nya di sini lagi, hari ke-13-nya di sini.
14 di sini terus begitu terus sampai nanti ketika hari ke-21, nah kakak bisa kemudian balik lagi nih ke lubang yang pertama gitu ya. Nah, lama-kelamaan kakak akan melihat tanah yang kakak berikan sisa bahan organik makin lama akan makin subur, makin lama makin akan terisi, dengan tanahnya pun makin berkualitas gitu ya, kegemburannya, terus teksturnya, lalu kemudian nggak jarang kita suka dapat bonus-bonus benih di sana, tiba-tiba tumbuh cabai lah, tumbuh mangga lah, tumbuh mungkin alpukat dan sebagainya, itu yang kemudian bisa menjadi sumber-sumber tanaman yang juga menarik. Begitu Kak Fadilah kurang lebih. Jadi silahkan menggali di sisi sebelahnya dulu sebelum ditumpuk kalau bisa ya. Kalau misalnya lahannya cukup luas, saran saya bisa bikin 10 titik, bikinlah 10 titik biar tanahnya subur terus. Begitu Kak. Ya, terima kasih Kak Andit. Pengen cerita nih Kak. Ya silakan. Gimana? Kemarin waktu Kak Andit bilang suruh ganti botol dibongkar, itu nggak langsung saya bongkar kan, kok malas banget gitu ya, nunggu pagi lah. Tadi pagi itu meledak dia. Iya. Meledaknya kencang banget mungkin ya. Wah, bikin satu rumah kaget. Iya, dan aduh, basah semua ini mukanya. Oke. Jadi ternyata emang itu ya fungsinya supaya takarannya pas gitu, supaya nggak meledak ya. Sebetulnya pasti akan meledak dalam tanda kutip gasnya keluar kan, dan biasanya memang peaknya ekoenzim itu ada di hari kedua, hari ketiga biasanya. Jadi dalam waktu seminggu itu biasanya hari pertama tuh suka kok kayak nggak ada reaksi ya gitu ya. Tapi begitu dia masuk ke hari kedua, hari ketiga, hari keempat tuh biasanya lagi kenceng-kencengnya nih. Itu sedapat mungkin. Oh iya betul. Kemarin hari kedua. Ya itu gimana hari caranya kalau bisa. Hari 2, ketiga, 4 itu jangan sampai lewat gitu ya, karena lewat sehari aja ntar dia bisa langsung gitu ya, sangat kencang sekali mendorong si tutup botolnya itu. Nah, kenapa memang kita perlu botol yang lebih besar, ibaratnya ya kakak, dengan takaran 500 ml itu tetap pakai botol yang 1,5 liter, karena apa? Supaya kemudian dia punya waktu untuk kemudian gasnya itu nggak langsung dorong keluar gitu. Jadi silahkan dicari aja botol-botol yang kemudian atau wadah-wadah yang bisa memberikan ruang cukup banyak gitu. Jadi mendingan kakak punya kumpulan ekoenzim setengah botol daripada satu botol full tapi kemudian dia tiba-tiba meledak, mencar, terus habis deh keluar semua itunya ekoenzimnya gitu ya. Gitu Kak. Mantap. Tandanya sudah praktek luar biasa. Untuk bikin mall itu keenceran nggak? Misalnya 1 kali cucian beras itu saya langsung dapat 2 botol. Enceran ya? Cucian beras pertama apa yang kedua Kak? Atau kedua ketiga ikut masuk? Cucian beras pertama itu langsung dapat banyak gitu Kak. Keenceran ya Kak ya? Nggak apa-apa sih sebetulnya. Yang penting sebetulnya cucian beras pertama. Kalau saya boleh sarankan sebetulnya biasanya Kak Fadila nyuci beras berapa kali biasanya? Sekali nyuci? 2 kali. 2 kali. Nah, saya boleh sarankan yang pertama itu betul-betul dibikin kental aja Kak, dikit aja gitu. Karena kita kan punya niatan buat menjadi sumber mol itu kan. Jadi katakanlah misalnya Kakak cuci beras nih di dalam dalam wadahnya, terus kemudian berasnya ukurannya di sini. Nah, airnya itu cuma mungkin ya selisih 1 ruas jari aja lah gitu ya, untuk kemudian ketika sebelum kemudian dia dicuci gitu ya, diremes-remes apa segala macam sampai kemudian sari-sarinya keluar. Nah, itu air itu aja yang kemudian kita tampung di cucian beras yang pertama. Nanti kemudian yang keduanya itu bisa lebih banyak gitu ya, untuk kemudian mungkin lebih mengambil kotorannya. Tapi niatkan yang pertama itu dibikin kental aja Kak, supaya kemudian nanti kualitas molnya jadi jauh lebih cakep. Sip Kak, mantap itu, keren. Kalau belum ada niatan mau nanam gimana Kak? Kita belum niatan bercocok tanam. Ya, tapi udah punya kompor. Karena itu kan letaknya di bawah rumah, jadi nggak ada sinar matahari. Kemungkinan dulu pernah nanam juga ketimbun sama air hujan, jadinya tanaman kita yang pertama daunnya jelek, yang kedua habis sama air hujan. Itu gimana ya Kak? Nggak apa-apa Kak. Yang penting kan ngompos dulu aja. Ngomposnya jalan terus, karena menanam itu kan sesuatu yang
apa ya, kalau misalkan memang kita sedang mau ya kita lakukan. Tapi kalau ngompos sebetulnya dalam tanda kutip kan mau nggak mau ya. Maksudnya kalau kita nggak ngompos maka kita akan menyumbangkan sampah kita ke tempat lain gitu. Apakah itu menjadi sebuah visi yang mau kita lakukan gitu. Kalau kemudian tidak, maka saran saya ya yang penting ngompos dulu aja kan. Pisahkan dulu, ngompos dulu, tanam lubang organik dulu, nanamnya mah nanti-nanti aja gitu. Artinya nanti suatu hari ketika nanti Ica atau Zaila udah mah kita nanam yuk gitu. Nanam apa? Oke. Nah, ketika nanam kakak bisa mengais atau mencari-cari pupuk-pupuknya itu justru di tempat mana kakak tanaman lubang organik itu gitu. Nanti biasanya tanah-tanah di sana tuh jadi sudah lebih cakep, lebih gembur. Yang saya agak penasaran itu adalah sebetulnya titik lubang organiknya Kak Fadila, karena dia berada di bawah rumah yang kalau hujan suka kerendam. Nah, itu yang kemudian kita mau lihat apakah ketika kerendam si kuburannya gitu ya, kuburan sampahnya ini kebongkar nggak? Kalau kemudian tidak terbongkar, ya udah cakep, bagus. Tapi ketika kemudian dia terbongkar, berarti mungkin perlu lebih dalam dan lebih rapat ketika dikubur gitu. Jadi ketika dikubur mungkin harus dipenet-penet dengan lebih rapat supaya kemudian ketika air masuk dia tidak langsung terbongkar keluar, misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak terbongkar, ya udah lanjutkan aja kan. Artinya penyerapan tanahnya cukup baik. Begitu, Kak Fadila. Rencana mau bikin komposter sih, Kak. Sudah nanya-nanya. Keren. Itu komposten bawahnya itu pakai apa? Yang jaring-jaring sebelum kerannya itu. Nah, kakak mau pakai apa itunya? Wadah yang mau kakak olah, rencananya mau pakai apa? Pakai apa? Pakai derum yang kayak kandit yang warna biru itu. Oke, yang berwarna biru. Oke, ini saya coba beri share sedikit ilustrasi ya. Sebenarnya nanti kakak bisa tanyakan lagi di grup, nanti saya bisa sharekan videonya, tips untuk kemudian membuat komposter. Namun secara umum seperti ini Kak, misalkan ini drumnya ya. Misalnya ini drumnya, kakak mau kasih pintu atau nggak kasih pintu? Kayaknya lebih enak pakai pintu deh. Sebetulnya kalau bisa ya, kalau ada pintu akan jauh lebih baik. Artinya gini, saya ini drumnya, nah biasanya saya memang sarankan ada layer gitu ya di sini ya Kak ya. Ada layer yang kemudian di sini dikasih lubang-lubang. Nah itu bahannya silahkan kakak tinggal cari apa yang kemudian bisa membuat si saringan itu ya. Apakah bisa pakai? Kalau saya itu pakai GRC gitu karena memang tujuannya kan buat didistribusi ke teman-teman. Ada papan kayak GRC namanya Kak. Dia papan tahan air gitu ya, kemudian bisa dilubangi. Dan kemudian nanti di bawahnya saya kasih, waktu itu saya kasih kayu gitu, kayu kaso-kaso itu yang kemudian membuat dia jadi punya ruang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pupuk cairnya nanti dia akan turun di bawah sini air lindinya itu. Nah di sini kakak kasih keran gitu ya, kasih lubang, kasih keran yang kemudian nanti bisa dibuka ketika kemudian membutuhkan si VOC-nya. Nah, tipsnya adalah selain kemudian memberikan saringan ini, kakak juga perlu memberikan pipa tengah ya kak. Pipa tengah ini ukurannya bisa yang 2 inci atau 3 inci untuk kemudian yang nanti juga diberi lubang-lubang di pipanya supaya nanti sisa bahan organik yang ada di tengah itu bisa terolah. Beberapa cerita yang saya dapatkan karena dia tidak dipakaikan pipa tengah, itu kemudian sampahnya itu padat kak. Jadi sampah padat, karena padat yang terkompos cuma yang bagian luarnya aja. Jadi yang bagian sini terkompos, yang bagian pinggir terkompos gitu ya. Tapi yang bagian tengahnya itu masih asli dan dia berair gitu ya, karena kemudian dia tidak udah ditumpuk begitu aja gitu. Orang membayangkan gitu, sampah kan akan terurai dengan sendirinya. Iya betul, kalau dikasih ruang. Nah, kebetulan dia embernya tertutup, terus nggak ada jalur buat si air lindinya, sehingga si air lindinya itu betul-betul simpen di sini dan kemudian keserap lagi ke dalam sampahnya. Itu sampai 2 bulan nggak berubah tuh sampahnya gitu ya, tetap bau bahkan tambah bau dan sebagainya. Makanya kemudian memberikan instalasi ini, tipsnya ini ada pipa tengah, lalu kemudian diberikan saringan, lalu kemudian di ruangnya ini ada saluran pembuangannya, penampungannya katakanlah bisa pakai keran atau kemudian memang dilubangi saja dengan yang lebih simpel dan sebagainya.
Yang penting si sisa lindinya ini dia bisa mengalir dan dia tidak kembali masuk ke dalam sisa bahan organiknya lagi. Begitu kurang lebih, Kak Fadilah. Sudah ada bayangan? Iya. Tapi itu sebenarnya nggak diisi kan ya, Kak, tengahnya? Oh, yang si lubang pipanya itu? Tidak diisi. Lubang Yang diisi. Andai kata misalkan nanti ya ada remah-remah masuk ya biar dia masuk sendiri lah gitu. Tapi memang tujuannya adalah buat udara, Kak. Jadi dia tujuannya buat udara supaya kemudian, karena ini modelnya kan model terbuka, model aerob gitu ya, menggunakan bakteri yang memakai oksigen, sehingga dia butuh oksigen, dia memang butuh aliran udara supaya kemudian bisa mengompos. Kalau kemudian dia terlalu padat, sebagaimana yang katakanlah tong yang ini padat banget, wah itu nanti malah kemudian si sisa bahan organiknya tidak bisa terurai gitu ya kalau pakai yang ini. Begitu kurang lebih, Kak Fadilah. Bisa dipraktekkan? Ya, insya Allah. Bisa lah ya, mantap lah kalau begitu. Paling nanti tipsnya juga kemudian di bagian atasnya sini itu biasanya suka ada penahannya gitu ya Kak, apakah mungkin pakai pipa lagi atau apa untuk kemudian dia nggak geser-geser, jadi tetap posisinya tetap ada di tengah. Nanti ingatkan saya Kak untuk kemudian berbagi video tips tentang membuat komposter, nanti saya bisa sharingkan di grup juga. Sip. Ada lagi mungkin? Senang nih saya kalau udah Kak Fadilah udah kepikiran aku mau ngapainnya keren. Pasti mudah-mudahan sih. Pertanyaannya. Kalau komposter tuh bau nggak Pak? Komposter tuh bau. Nah itu pertanyaan menarik. Sebetulnya semua proses kompos pasti bau. Itu yang perlu kita pegang dulu ya. Pasti bau. Karena apa ya? Namanya juga sisa bahan organik. Nggak dikompos lebih bau. Nah gitu. Jadi pilihannya antara bau karena dikompos atau lebih bau karena tidak dikompos. Pasti, karena dua-duanya pasti bau, karena itu adalah sisa bahan organik. Artinya, jadi teman-teman silahkan Kak Fadilah untuk kemudian pertama menerima dulu pasti bau. Ya, seperti kayak kita buang air besar di toilet teh. Bau nggak? Ya pasti bau gitu. Kan tinggal seberapa nih kadar baunya. Kalau kita lagi sehat, baunya cepet apa ya biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika kita lagi kurang enak badan, proses pencernaan lagi terganggu, itu baunya bisa nggak enak banget gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian kita pasti, jadi komposter pasti bau. Nah, karena itu di dalam belajar composting ini ada tipsnya. Tipsnya apa? Pertama, pastikan pakai mol. Kedua, pastikan ada penggembur. Sehingga ketika baunya muncul, taburin penggembur aja, Kak. Ditaburin penggembur sehingga kemudian nanti si baunya akan mereda lagi. Atau kemudian tiba-tiba muncul katakanlah maggot gitu, belatung dan sebagainya. Kalau jumlahnya masih sedikit, biarin aja karena memang mereka adalah bagian dari pengolahnya. Tapi ketika kemudian jumlah banyak banget buru-buru gitu, wah ini terlalu lembab nih, terlalu basah sampahnya, kasih penggembur lagi gitu. Ya, jadi kalau bau pasti bau kan. Saya kalau bilang nggak ada ngompos nggak bau, nggak ada. Namanya ngompos kita menggunakan mikroorganisme untuk kemudian memproseskan dan dia menghasilkan aroma. Nah, pertanyaannya mau seberapa panjang nih aromanya? Mau seberapa lama? Mau seminggu? Kelamaan. Kalau saya sih bikin sehari aja, Kak. Sehari atau 2 hari aja baunya. Di situ kemudian selanjutnya sudah proses mengompos yang udah aromanya udah kayak tanah. Udah jauh lebih enak. Begitu. Benar, Kak? Mantap. Pertanyaan dari Zaila. Ya, gimana Zaila? Asik nih kalau Zaila yang nanya. Gimana? Itu datang dari mana ya, Kak? Apa? Kalau saya tahu-tahu ada belatung itu datangnya dari mana? Oke. Belatung itu larva ya, Zaila ya. Jadi larva. Jadi kalau kamu nanti coba googling aja tentang larva. Jadi lalat itu, larva itu adalah bentuk sebelum dia menjadi lalat. Ya, lalatnya pun juga macam-macam. Mungkin yang ada di sekitar kita tuh ada lalat hijau, ada lalat yang biasa, yang kecil. Lalu kemudian ada lalat yang namanya black soldier fly atau lalat tentara hitam yang katakanlah belatungnya atau magotnya itu dia lebih besar dan lebih lama umurnya ketimbang usia si lalatnya itu sendiri. Jadi kalau kamu bertanya, magot tuh dari mana sih? Dari lalat. Jadi lalat-lalat yang kemudian ada di sekitar kamu, itu ketika dia sudah waktunya katakanlah bereproduksi atau kawin, nanti dia akan mencari sumber makanan yang busuk. Kalau lalat nyari yang busuk, ya. Tapi kalau maggot BSF atau black soldier fly, dia akan mencari buah-buah yang terfermentasi. Nah, bedanya di situ. Makanya kalau lalat
lalat itu biasanya umurnya panjang, bisa sampai 2 bulan tuh umur satu lalat, tapi belatungnya cuma umurnya 3-4 hari. Makanya kenapa jumlah lalat lebih banyak daripada lalat biasa, lebih banyak daripada lalat black soldier fly. Karena kalau black soldier fly magotnya itu bisa sampai 25 hari. Untuk lalatnya sendiri usianya mungkin hanya 3-10 hari gitu. Jadi begitu mereka kawin mati gitu, dan mereka nggak makan si lalat black soldier fly ini. Jadi makanya itu menjadi salah satu yang lagi dibudidaya untuk membantu proses pengurangan sampah organik. Jadi asalnya dari situ ya, Zaila. Tinggal pertanyaannya adalah kita mau seberapa banyak punya belatung di komposter kita. Kalau kemudian mau secukupnya aja, pastikan pengemburannya terjaga, sampahnya tidak terlalu lembab, nggak kehujanan dan sebagainya, sehingga kemudian proses pengomposannya jadi lebih mantap. Begitu Zaila, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi mungkin? Kita masih punya waktu 3 menit sebelum sesi berakhir. Masih di mute Kak Fadila, sorry. Ya. Ya, sudah, terima kasih Kak Andit. Tadi ngelihat Kak Andit habis komposter, terus pupuknya untuk nanam ya, itu betul. Ditambah tanah ya Kak? Tambah lagi, betul Kak. Karena dia fungsinya sebagai media sebagai pupuk, bukan media tanam. Jadi kalau hanya kompos aja, itu biasanya tidak cukup lengkap nutrisinya. Kita tetap butuh tanah. Tanah itulah yang kemudian, karena sumber si mikroorganismenya itu ada di tanah sebenarnya. Jadi kompos kita fungsinya adalah untuk membuat si mikroorganismenya makin bersemangat gitu ya, untuk kemudian menghasilkan zat unsur hara, karbon dan sebagainya, untuk kemudian nanti menjadi sumber makanan dari si tanahnya itu. Jadi memang dia statusnya pupuk Kak. Makanya, nah ini teks juga, tidak memasukkan tanah ke dalam komposter. Ya, jadi nanti ketika Kakak sudah bikin komposter, jangan dimasukin tanah, karena tanah itu justru akan membuat jadi lembab sampahnya dan nggak kunjung kering. Sedangkan tujuannya komposter adalah kita mau mengompos supaya kemudian dia kekeringannya terjaga. Kecuali pakai kompos pot. Kalau pakai kompos pot, memang tanah, kasih sisa bahan organik, tutup tanah lagi, nah itu memang tujuannya membuat media tanam. Begitu dia udah matang, dibongkar, diangin-anginkan sebentar, itu udah jadi media tanam tuh. Kalau sudah jadi. Beda kalau komposter, si pupuk organik padat, begitu dipanen, dia lembab, maka kemudian dia baru kemudian dia nanti bisa jadi campuran tanah dengan perbandingan kurang lebih 1:1 untuk aplikasinya. Begitu Kak Fadila. Cukup Kak. Luar biasa. Ini luar biasa. Silakan ya Kak, dipraktekkan, manfaatkan grup WhatsApp kita, masih ada waktu sebulan ke depan, kurang lebih 4 minggu dari hari ini. Silakan dimanfaatkan, Kakak praktek bikin komposter apa segala macam, sharekan di sana supaya kemudian nanti bisa kita jadi bahan pembelajaran bersama dan bisa saya kasih feedback kalau memang perlu diberikan feedback. Siapa tahu jadi makin asik. Terima kasih loh Kak Fadila, Zaila, Ica dan semua sekeluarga. Pasti proses pengomposan membutuhkan kerjasama satu keluarga supaya kemudian semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya terima kasih Kak sudah menjadi bagian dari manusia di muka bumi ini yang peduli terhadap sampahnya, karena semua berawal dari kita sendiri dan mudah-mudahan bisa semangatnya menyebar ke orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Kak Fadila dan teman-teman semua yang menyimak rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi di grup WhatsApp. Thank you. Sehat-sehat. Bye.